Kenang-kenangan bekas mahasiswa, dosen-dosen juga perlu dikontrol. Suatu hari pembantu dekan urusan akademi memanggil saya ke kantornya. Waktu itu saya masih menjadi ketua Senat Mahasiswa FSUI 1967-1968. Ia menyatakan bahwa fakultas ingin membuat evaluasi tentang pendidikan di lingkungan FSUI. Kalau laporannya hanya datang dari dosen-dosen rasanya kurang lengkap. Apakah saudara dapat membuat evaluasi tentang pengajaran dilihat dari kacamata mahasiswa? Apakah mereka mengerti apa yang dikuliahkan? Apakah mereka merasa senang dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari kuliah-kuliah? Dan bagaimanakah mereka menilai dosen-dosennya sendiri? Saya sebenarnya segan menambah kerja saya yang telah bertumpuk-tumpuk. Tetapi akhirnya saya setuju dengan batas waktu yang lama, 1 bulan. Saya mulai mendekati teman-teman mahasiswa, baik junior maupun senior. Dan secara pribadi, saya bertanya, bagaimanakah pendapat-pendapatnya tentang perkuliahan yang mereka terima? Ternyata banyak sekali yang tidak pas. Ada dosen-dosen yang hanya memberikan kuliah 2-3 kali tiap semester, kemudian memberikan buku-buku wajib. Saudara-saudara baca sendiri saja. Nanti saya tanyakan dalam ujian semester. Atau coba saudara membuat paper dari buku-buku wajib ini. Hasil paper saudara saya samakan dengan angka ujian semester. Ternyata banyak dosen-dosen yang datang seenaknya. Kuliah jam 8 pagi tapi datang jam 9. Mereka mengkorting kuliahnya 50%. Ada dosen-dosen yang ternyata bodoh. Seorang dosen menyuruh menerjemahkan textbook berbahasa Inggris. Tiap mahasiswa dapat 1 bab. Setelah diselidiki, ternyata dosen ini tidak mengerti bahasa Inggris dalam textbook tersebut. Dari hasil terjemahan mahasiswa-mahasiswanya ia mengajar. Ada pula yang mengeluh soal pengangkatan asisten. Teman-teman yang bodoh dan patuh pada pimpinan jurusan diangkat menjadi asisten, dan kemudian dia disuruh menjadi clerk jurusan dengan tugas asistensi untuk 1-2 mata kuliah. Kalau asistennya bodoh, maka mahasiswa-mahasiswanya pastilah lebih bodoh lagi. Kadang-kadang untuk menunjukkan kewibawaan guru-gurunya, asisten-asisten mahasiswa ini atau dosen-dosen muda bertindak sebagai tiran. Banyak sekali keluhan-keluhan yang saya kumpulkan. Bagaimana kalau saudara tuliskan keluhan-keluhan saudara tadi secara tertulis? Saya jamin kerahasiaan sumbernya, tetapi harap diberikan data-data konkret. Misalnya, dosen X tidak mengajar pada tanggal berapa saja. Atau tunjukkanlah bagaimana ngawurnya dosen-dosen B, C mengajar. Dan semua memberikan jawaban yang sama. Saya mau menolong kamu, tetapi dosen-dosen menggencet saya. Saya bisa tak naik kelas. Maaf saja, saya tidak bersedia. Dari 13 jurusan yang ada di FSUI, saya hanya berhasil mendapatkan 1 orang mahasiswa yang berani menuliskan secara jelas ketidakberesan dalam lingkungan jurusannya. Yang lain menolak atau menjanji-janjikan saja. Akhirnya saya kesal sendiri. Secara lisan persoalan itu saya laporkan, tetapi hasilnya hampir tak ada. Pembantu dekan bidang akademi bersimpati pada saya, tetapi tak banyak yang dapat dilakukannya. Kemudian saya memanggil rapat senat terbatas.
ditambah dengan tokoh-tokoh senior dan sekjen Badan Permusyawaratan mahasiswanya, jelaskan kenyataan yang ada di FSUI. Saya katakan bahwa di FSUI terdapat kemunduran dalam bidang pendidikan. Sebagian karena salah mahasiswa-mahasiswanya sendiri. Mereka sering bolos dan nyontek kalau disuruh membuat paper atau pekerjaan rumah. Tetapi sebagian juga karena salah dosen-dosen. Dosen-dosen juga banyak yang bolos. Di FSUI pada tahun 1968, satu semester terdiri 13 minggu kuliah. Dalam setahun terdapat 2 semester, jadi 26 minggu kuliah. Kira-kira 8 minggu ujian dan 2 minggu pekan teduh. Sisanya libur. 1 minggu rata-rata terdapat 25 jam kuliah. Jadi dalam setahun paling banyak terdapat 25 jam dikali 26 minggu, yaitu 525 jam. Di negara-negara yang telah maju, jam kuliah berkisar 700 jam. Jadi kita yang terbelakang akan makin terbelakang, kata saya. Dalam kenyataannya tiap tahun mahasiswa-mahasiswa Indonesia, lebih-lebih fakultas non-eksakta, hanya menerima 400 jam kuliah. Keadaan ini diperburuk lagi dengan adanya dosen-dosen yang bolos seenaknya. Akhirnya saya bertanya, apakah mereka berani untuk membuat sedikit kehebohan agar dosen-dosen yang seenaknya tadi disentil? Pastilah terjadi ketegangan-ketegangan, tetapi saya tidak melihat cara lain. Teman-teman saya mengajukan 2 keberatan. Pertama, ditunjukkan kesulitan ekonomi. Berapakah gaji mereka? Bahwa mereka sudah mau mengajar kita, sudah harus berterima kasih. Keberatan kedua adalah keberatan Melayu. Kita harus bermusyawarah dan bukannya berkonfrontasi. Kedua alasan tadi saya tolak. Saya mau mengerti kesulitan ekonomi yang melanda dosen-dosen kita. Tetapi saya juga tahu bahwa ada dosen-dosen yang tidak menghadapinya. Misalnya, punya penghasilan lain yang cukup. Tetapi penggunaan alasan ekonomi untuk merasionalisasi kemalasannya. Kalaupun karena kesulitan ekonomi, mereka tidak mungkin lagi bekerja di universitas. Lebih baik mereka minta berhenti. Saya mau mengerti dosen-dosen yang membolos sampai 30% dari jam kuliahnya, tetapi tidak yang 50%. Karena mereka juga mendapatkan status sosial dengan menjadi lecturer in the outstanding university. Alasan kedua saya tolak pula, karena hanya dengan ramai-ramai pimpinan fakultas baru menaruh perhatian pada kita. Kalau kita berani melawan Soekarno dan jenderal-jenderal korup, masa kita takut melawan dosen-dosen kita yang ngawur? Saya tegaskan. Akhirnya mereka setuju bahwa harus ada aksi yang membuat heboh. Tetapi jangan terlalu ekstrim, pesan mereka. Usul saya untuk menaruh nama-nama dosen yang bolosnya keterlaluan di papan pengumuman senat. Ditolak. Terpaksa, itu tidak saya lakukan. Akhirnya disusun rencana aksi kecil. Sebuah surat yang pedas dan mengejek kepada dekan, pembantu-pembantunya, dan semua ketua jurusan. Suratnya 3 halaman ketik 1 spasi. Menceritakan semua pendapat-pendapat mahasiswa yang getir-getir, mulai dari dosen-dosen yang bolos sampai pada dosen-dosen yang bodoh, tanpa menyebutkan nama. Kemudian memanggil seksi publikasi untuk membuat poster-poster sebesar jendela, mengejek dosen-dosen yang seenaknya. Jangan kasar tetapi menyakitkan, dan karikaturis, pesan saya.
kita masih bicarakan ide gambar-gambarnya. Aksinya harus serentak dan menarik perhatian. Dalam hati, saya sudah bersiap-siap untuk membuat keonaran kalau dosen-dosen bereaksi seperti diktator. Untuk mencegah korban, Ketua Senat yang menandatangani surat itu tidak memakai sekretaris umum. Pagi-pagi mahasiswa mulai melihat poster-poster sebesar jendela, mengejek dosen-dosen mereka sendiri. Dosen-dosen mulai ribut mengadu ke dekan FSUI. Saya tak tahu apa yang dibicarakan. Saya sendiri dipanggil dan dimaki-maki oleh dekan. Dalam hati saya berjanji untuk tidak bereaksi emosional, walaupun saya juga marah karena dimaki-maki. "Kau mau apa?" katanya. Saya cuma menjelaskan bahwa kita ingin agar dosen-dosen lebih serius dalam menunaikan kewajibannya. Saya tunjukkan bagaimana parahnya situasi pendidikan di FSUI. Saya kira dekan saya, Profesor Dr. Slamet Mulyono, walaupun marah-marah di muka saya, tetapi juga sudah kesal dengan kelakuan para dosen-dosen tertentu. Akhirnya ia minta agar mahasiswa mencabut poster-poster tadi. Saya berjanji mencabutnya kalau teman-teman lain setuju pula. Akibatnya setelah 3 hari, saya cabut poster-poster tadi karena nasihat seorang teman wanita. Ia menyatakan bahwa poster-poster tadi kalau terlalu lama dipasang mempunyai akibat buruk bagi kewibawaan semua dosen. Kisah selanjutnya adalah kisah dipanggil oleh ketua-ketua jurusan. Pertanyaan pertama adalah, siapakah yang melapor? Saya menolak memberikan keterangan dan bertanya, apakah faktanya benar? Jika salah, saya bersedia minta maaf. Tetapi jika benar, supaya diadakan perbaikan. Cara memancing-mancing dengan pertanyaan sangatlah sering, dan ketua-ketua jurusan mencurigai mahasiswa senior yang sering berkumpul di ruang senat. Harusnya laporan datang dari sang senat, kata mereka menarik kesimpulan. Sudah itu datang tuduhan baru. Saya ingin menjatuhkan beberapa ketua jurusan dan mengeksploitasi mahasiswa, lebih pada jurusan-jurusan yang saya sebutkan. Saya percaya bahwa aksi-aksi seperti ini ada hasilnya. Dosen-dosen yang cuma mengajar beberapa kali setahun, kemudian dibebas tugaskan. Berhubung saudara amat sibuk di luar, kami bebaskan saudara dari kewajiban mengajar selama semester ini. Dengan demikian, dekan dan pembantu dekan bidang akademi dapat mengadakan kontrol lebih keras, sebab mereka mempunyai kartu wasiat bahwa mahasiswa akan bikin huru-hara, dan saya akan membuatnya jika memang tidak ada hasilnya, kalau dosen-dosen terlalu bertindak seenaknya. Saya juga melihat bahwa dengan tindakan-tindakan konkret yang non-politis, potensi mahasiswa dapat dipersatukan. Dalam soal tuntutan perbaikan mutu kuliah, tak akan timbul soal sekuler lawan agama, Somal lawan HMI, ataupun mahasiswa radikal dan moderat. Mungkin kepemimpinan berada di tangan mahasiswa yang lebih nekat. Tetapi usaha ini juga bisa berjalan dengan baik karena bantuan sementara dosen-dosen yang bersimpati pada mahasiswa yang ingin agar disiplin ilmiah ditegakkan. Saya dengar dari sumber-sumber tidak resmi, mereka berjanji akan menentang pimpinannya kalau diambil tindakan-tindakan drastis. Jika kepada mahasiswa dikenakan sanksi akademis, mereka juga akan berontak, sehingga korps dosen juga terancam perpecahan.
Tanpa bantuan mereka, aksi-aksi tak akan berhasil. Di samping itu, kekompakan mahasiswa amat menentukan. Jika ada judas-judas mahasiswa, aksi mahasiswa akan jauh lebih sulit. Tetapi biar bagaimanapun, harus diambil tindakan-tindakan. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa di UI, Unpad, dan UGM, saya sering mendengar cerita-cerita tentang tirani-tirani dosen. Dalam hati saya berpikir, mengapa mereka tidak melawan dengan segala resiko? Tetapi jawaban yang saya dapat biasanya, kalau kita ditekan waktu ujian, siapa yang akan membela kita? Dan saya biasanya terdiam. Saya teringat kata-kata rekan saya, MTZ. Hanya mereka yang berani menuntut haknya pantas diberikan keadilan. Kalau mahasiswa-mahasiswa Indonesia tidak berani menuntut hak-haknya, biarlah mereka ditindas sampai akhir zaman oleh dosen-dosen korup mereka.